Kambing embe-embe, kucing miang-miang, ketat tiut-tebung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Wah, Citra senang sekali. Hei ya Bunda, aku suka sekali loh lagu itu. Kalau kambing suaranya gimana sih Bunda? Be, be. Aku bisa kan Bunda? Iya betul. Kalau yang ada di belakang kita itu apa ya anak-anak? Kambing atau domba? Yang mana Bunda? Itu loh di belakang kita ini. Ada domba. Lucunya. Ini juga. Iya, ini domba. Kok kita ngomongin domba sih? Nah, anak-anak, hari ini Bunda mau cerita tentang anak kecil yang menggembalakan domba, tapi Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Raja atau jadi kayak Pak Presiden Jokowi, dia memimpin negara yang sangat besar. Dia dihormati oleh orang banyak, dia dikagumi oleh orang banyak. Wah, keren sekali Bunda. Iya, anak-anak mau dengar ceritanya? Aku mau. Oke, sama-sama dengan Citra kita dengarkan cerita hari ini dan kita mau memuji Tuhan dulu ya. Siap ya anak-anak? Siapkan posisinya, jangan pas sambil nonton TV ya. Duduk yang manis, usahakan sudah segar badannya, sudah mandi, sudah sarapan, dan kita siap untuk beribadah. Oke? Selamat pagi, selamat datang anak-anak di Sekolah Kristen Tunas Indonesia. Nah, hari ini seperti kata Citra tadi, kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya, anak-anak sudah siap kan? Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Oke? Ya. Siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Bunda senang memuji Tuhan. Alkitab berkata bahkan ciptaan Tuhan itu memuji Tuhan. Burung-burung di udara, bunga-bunga di taman, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Siapa yang senang untuk memuji Tuhan pagi ini? Yuk, kita mau memuji Tuhan ya. Tuhan tahu nama kita semuanya. Waktu kita memuji Tuhan, dia melihat, oh ada Kefas lagi memuji Tuhan. Oh ada Maverick lagi memuji Tuhan. Oh ada JD lagi memuji Tuhan. Ada Via lagi memuji Tuhan. Ada siapa lagi? Oh itu ada JJ memuji Tuhan. Ada Mentari memuji Tuhan. Ya, jadi hari ini yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan kita. Anak-anak siap ya? Bersama-sama Bunda kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Tepuk tangan. Siap. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi sama-sama ya anak-anak. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada
Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay. Anak-anak, sekarang kita mau membuka ibadah ini dengan kita mau berdoa ya. Bersikap doa yang baik, lipat tangan, pejamkan matamu, nanti ikuti kata-kata Bunda. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk bernyanyi, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak-anak, sekarang Bunda mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Lagunya tentang kasih Tuhan sebagai sahabat dan Tuhan kita yang sangat besar. Tuhan menciptakan gunung yang tinggi, laut yang luas, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang hebat. Itu menunjukkan betapa besarnya Tuhan kita dan kasih-Nya juga sangat besar. Siap ya? Kita mau nyanyi bersama-sama lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Tangan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Kudaki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Oke anak-anak, waktunya kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu lah ya, lagu tentang kita mau dengar firman Tuhan. Kita ingat-ingat supaya tersimpan dalam pikiran dan hati kita. Dan kita bisa menjadi anak Tuhan yang semakin bertumbuh, semakin seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita. Oke, kita mau nyanyi dulu bersama-sama lagu ini. Sambil dengan sikap doa, kita boleh angkat pujian ini ya. Lipat tangannya, kita berdoa lewat lagu ini. Firman Tuhan ku dengar,
sekarang ikuti kata-kata Bunda, kita mau berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, supaya mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mengantar sebelum firman, 1, 2. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Seperti Bunda bilang tadi, dia adalah seorang anak dari keluarga yang besar. Dia punya kakak-kakak. Tapi yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang raja adalah anak ini. Dia mengembalakan domba ternak milik ayahnya. Siapa yang tahu? Bunda kasih petunjuk lagi. Dia adalah anak yang berani melawan raksasa. Siapa? Hah? Yosua? Bukan. Ya, betul. Daud. Jadi kita akan mendengarkan cerita hari ini. Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Kita lihat sama-sama gambarnya ya. Kisah hari ini adalah Tuhan mencari seorang raja baru yang bisa kita temukan ceritanya di Alkitab, di kitab 1 Samuel. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel. Dia berkata, "Ambillah minyakmu dan pergilah ke kota Bethlehem. Di sana kamu akan menjumpai seorang laki-laki bernama Isai. Aku telah memilih seorang dari anaknya untuk menjadi raja." Samuel pergi untuk mencari Isai. "Kumpulkanlah semua anakmu laki-laki dan bawalah mereka ke sini untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan," kata Samuel kepada bapak Isai. "Salah seorang dari anakmu akan diberkati Tuhan hari ini," kata Pak Samuel kepada Isai. Isai bingung, wah, siapa ya ini yang akan diberkati? Anak-anakku kan banyak. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah yang mana Tuhan pilih untuk menjadi raja." Samuel berdoa dan dia melihat anak-anak Isai. Ada banyak dan mereka adalah anak-anak laki-laki dari bapak Isai. Ada yang tubuhnya besar, gagah, dan terlihat sangat kuat. Samuel berpikir, kayaknya dia ini yang cocok menjadi raja. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Samuel, "Aku melihat hati." Wah, ternyata yang dipikir oleh Pak Samuel dipilih Tuhan bukanlah pilihan Tuhan. Lalu Pak Samuel berkata, "Apakah kamu masih punya anak laki-laki lagi yang tidak ada di sini?" Lalu Pak Isai berkata, "Oh, iya, aku masih punya satu lagi anak laki-laki. Dia yang paling muda di antara mereka. Sekarang dia sedang menggembalakan kawanan ternak domba-dombaku di padang rumput." Lalu Pak Samuel berkata, "Panggil dia, bawa dia ke sini." "Baik." Lalu Pak Isai menyuruh orang untuk memanggil anaknya yang belum ada di situ. Siapa ya dia? Ternyata dia adalah Daud. Daud rajin sekali membantu ayahnya. Meskipun dia masih kecil, dia dipilih Tuhan karena hatinya yang baik. Ketika Samuel melihat Daud datang, Tuhan berkata, "Ini dia yang kupilih."
Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk berdoa dan mengurapi Daud dengan minyak sebagai tanda Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Isai dan kakak-kakaknya melihat adiknya yang paling kecil dipilih Tuhan menjadi raja. Ternyata selama ini Daud yang dilihat hanya seorang anak kecil, badannya tidak sebesar kakak-kakaknya, tidak sekuat kakak-kakaknya, memiliki hati yang baik sehingga Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja yang baru di Israel. Wah, anak-anak, siapa tadi yang mendengarkan cerita? Kalau begitu Bunda mau tanya, siapakah nabi yang mendengar suara Tuhan untuk membawa minyak ke Yerusalem mencari seorang raja yang baru? Apakah Samuel atau Goliat? Ya, betul, Nabi Samuel. Pertanyaan kedua, siapakah laki-laki yang mempunyai banyak sekali anak laki-laki? Tuhan menyuruh Samuel pergi kepada orang ini. Apakah Bapak Adam atau Bapak Isai? Ya, betul, Bapak Isai. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Siapakah anak dari Bapak Isai yang dipilih Tuhan menjadi raja yang baru untuk Israel? Apakah Daud atau apakah Goliat? Ya, betul. Yang dipilih Tuhan menjadi raja adalah Daud. Nah, anak-anak, sekarang pelajaran untuk kita semua, untuk anak-anak. Daud itu masih kecil ya, tapi Tuhan sudah pilih dan Tuhan menyuruh Samuel untuk berdoa untuk Daud supaya nanti waktu dia besar, dia akan menjadi raja Israel. Wah, ternyata anak-anak, meskipun anak-anak masih kecil, Tuhan sudah tahu anak-anak akan menjadi apa. Tuhan punya rencana yang baik untuk anak-anak. Anak-anak, supaya anak-anak mencapai cita-cita yang Tuhan sudah rencanakan untuk anak-anak, tentunya Tuhan mau anak-anak menjadi orang yang baik, orang yang hebat ya, dan akan memberkati banyak orang lewat apa yang anak-anak lakukan waktu besar nanti, seperti Daud. Anak-anak rajin belajar, anak-anak semangat belajar, dan tetap berdoa. Papa mama juga selalu berdoa untuk anak-anak setiap hari, supaya Tuhan berkatilah Via, supaya nanti dia tambah besar, dia jadi anak yang pintar dan meraih cita-citanya. Siapa lagi? Semuanya. Wah, kalau Bunda sebutkan semuanya nanti nggak cukup waktunya ya. Ya, jadi anak-anak percaya kalau anak-anak nanti kan jadi besar, nggak kecil-kecil terus kan, nggak pendek-pendek begini terus kan, nanti jadi tinggi seperti papa mama, ya kan? Nah, itu nanti anak-anak berarti jadi orang dewasa. Seperti pelajaran minggu ini, kita belajar tentang pekerjaan-pekerjaan. Jadi waktu anak-anak tambah besar seperti papa mama, anak-anak akan bekerja. Bekerja itu meraih cita-cita yang anak-anak mimpikan waktu kecil. Tapi sekarang anak-anak belum bekerja. Anak-anak tugasnya belajar. Lalu nanti siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi pilot? Siapa yang mau jadi pak polisi? Siapa yang mau jadi suster? Banyak sekali ya. Nah, anak-anak, seperti Daud, kita mau jadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, supaya Tuhan akan terus memberkati anak-anak dan meraih cita-cita anak-anak. Oke? Begitu cerita Bunda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, seperti cerita kita tadi, bahwa Tuhan melihat loh hati kita, seperti Tuhan melihat hatinya siapa
Ya, hatinya Daud. Daud adalah anak yang berdoa kepada Tuhan, anak yang rajin, anak yang mau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memilih Daud meskipun dia masih kecil, dia diurapi atau didoakan oleh Pak Samuel untuk menjadi raja bangsa Israel. Wah, siapa di sini yang cita-citanya mau jadi seperti Daud, jadi presiden atau seperti raja atau cita-cita yang lain? Anak-anak pasti nanti punya cita-cita ya waktu besar nanti. Papa Mama akan berdoa untuk anak-anak semua dan Bunda juga mau berdoa untuk anak-anak supaya Tuhan akan menolong anak-anak mencapai cita-citanya. Tuhan punya rencana buat anak-anak, tapi anak-anak harus rajin belajar dan semangat belajar dan tetap berdoa. Ya, oke, sekarang kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, supaya tetap sehat, rajin belajar, jadi anak yang manis, dan besar nanti bisa meraih cita-cita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.